pahlawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Ya Aba, Ya Bapa, ini aku anakmu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Galatia 4 ayat ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara, ada dua status dalam keluarga zaman Alkitab yang menarik untuk didiskusikan. Kedua istilah ini juga dipakai oleh gereja hingga saat ini, yaitu hamba dan anak. Sehingga kita mengenal hamba Allah atau anak-anak Allah. Nah, di mana kelebihan kedua istilah ini? Mari kita bahas. Yang pertama, hamba adalah budak yang dibeli dan dipekerjakan. Seorang hamba akan mengabdikan hidupnya seumur hidupnya kepada tuannya. Dia tidak bisa merdeka dari dirinya sendiri, tetapi tetap sebagai hamba. Hamba tak memiliki ahli warisan. Hamba hanya tetap seorang hamba yang setia kepada tuannya. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa kita tidak memiliki hak apapun di hadapan Allah. Namun karena kasih karunia-Nya, kita diperkenankan menjadi hambanya untuk melakukan kehendaknya. Kedua, tentang anak. Paulus dalam Galatia menyebutkan bahwa status kita di hadapan Allah adalah anak. Orang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Status sebagai anak, maka memiliki arti hukum bahwa kita ikut sebagai ahli waris sang Bapa. Kita adalah anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Ini aku anakmu. Wow, memang benar kita secara lahiriah bukanlah anak-anak Abraham. Namun kita adalah anak menurut perjanjian. Katakan amin. Dan kita telah dimateraikan melalui baptisan. Amin. Anak-anak Allah menjadi status baru bagi yang menerima Yesus Kristus dan dinobatkan menjadi ahli waris kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, apa yang disampaikan Paulus ini menegaskan apa yang sering disampaikan oleh Yesus. Jika kita baca pengajaran dan khotbahnya Yesus, Yesus selalu mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, menunjukkan status anak bagi kita. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. So, kembali kepada makna anak menurut Galatia ini, kalau kita anak, maka kita harus menunjukkan jati diri anak. Seorang pewaris kerajaan Allah. Nah, dalam tradisi raja-raja kuno, seorang pangeran akan disematkan cincin kerajaan atau mahkota putra maharaja sebagai bukti dia sungguh-sungguh pangeran. Maka kemanapun dia pergi, di seluruh wilayah kerajaan itu akan dilihat dan diketahui orang sebagai putra mahkota raja. Maka demikianlah Paulus mengingatkan status keanakan kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak pewaris kerajaan sorga, anak-anak Allah perjanjian yang dipilih dan ditetapkan menerima keselamatan. Maka dimanapun kita, identitas kita, jati diri kita sebagai anak Allah harus terpancar dalam diri kita. Boleh katakan amin? Status sebagai anak ini mengingatkan kita akan kebaikan Allah. Allah adalah Bapa kita yang akan selalu memelihara dan melindungi serta memberkati kita anak-anaknya. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi beban berat yang tidak dapat kita tanggung. Allah sebagai Bapa kita tetap sedia mendengarkan doa dan permohonan kita kepadanya. Makanya kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa, ini aku anakmu. Tuhan Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. So kita punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya muncul nih saat ini. Apakah saudara merindukan kasih Bapa itu? Mari bersama-sama dengan saya, yuk kita pejamkan mata. Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Lalu kita hembuskan dan katakan, Yesus, peluk aku. Aku ingin merasakan kasih Tuhan. Ya Aba, Ya Bapa, ini aku anakmu. Datanglah Bapa, peluklah aku. Pimpinlah hidupku dengan segenap kasih dan kebaikanmu. Tuhan, ini aku anakmu, ahli waris kerajaan surga. Layakkan aku Tuhan untuk boleh memanggil Engkau Ya Aba, Ya Bapa. Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Sehingga Tuhan, nyata kasih Tuhan, nyata kasih Bapa di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.